Guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Andrea Mesak. Saya dari mahasiswa Prodi Psikologi semester 4 FKM Undana. Nah, hari ini saya akan membagi sedikit informasi mengenai sebenarnya apa sih psikologi forensik itu. Semoga teman-teman tetap stay at home dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Nah, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai psikologi forensik. Untuk orang-orang yang mengenal tentang psikologi, pasti psikologi forensik itu bukan satu hal yang baru. Tetapi untuk teman-teman yang tidak belajar secara signifikan, ini pasti sesuatu yang sangat menjadi pembicaraan yang cukup menarik begitu. Kita mulai dari pembahasan kita yang pertama mengenai apa itu psikologi forensik. Nah, forensik sendiri dalam ilmu sains maupun ilmu praktik selalu dikaitkan dengan segala hal pencarian alat bukti kejahatan yang ujungnya akan digunakan dalam proses pengadilan. Nah, hubungannya dengan psikologi yang secara umum ilmu tentang perilaku manusia, dan psikologi memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, psikologi modern pada saat sekarang ini mengalami kemajuan cukup pesat sehingga munculnya sub-sub dalam bidang psikologi. Dengan berkembang pesatnya psikologi modern sehingga munculnya sub-sub disiplin dalam psikologi. Nah, cabang-cabang psikologi seperti psikologi forensik, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi lingkungan, dan psikologi yang lainnya itu yang memunculkan adanya perkembangan yang cukup pesat. Di Indonesia sendiri, peran dari psikologi forensik ini belum terlalu signifikan. Psikologi forensik berusaha mengungkapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi dari psikologi dalam bidang forensik ini mencakup area kajiannya yang luas, termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku, mengungkapkan dasar-dasar melakukan kejahatan tersebut, terus genetik dan proses perkembangan perilakunya, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dan lain. Dalam penggunaan psikologi forensik terdapat beberapa kontroversi tentang begitu banyaknya mazhab dan syarat yang mengikat, di mana keberlakuan fakta-fakta tidak mudah diinterpretasikan secara dioktomis atau benar salah atau pasti dan tidak pasti. Inilah yang kadang-kadang menyebabkan hasil kerja dari ahli psikologi forensik sulit diterima oleh hakim. Namun peran dari ilmu ini tetap sangat penting dalam penegakan keadilan termasuk di Indonesia. Kita akan masuk dengan kira-kira kalau mau jadi psikologi forensik itu seperti apa. Nah, psikologi forensik adalah disiplin ilmu dalam psikologi terapan yang menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk membantu proses pidana. Gelar dalam psikologi forensik sebagian besar adalah gelar lanjutan baik master atau doktor. Sertifikasi asisten psikologi forensik itu yang pertama dikeluarkan oleh LSP Psikologi Indonesia, terus dapat diberikan kepada lulusan S1 psikologi atau ilmuwan psikologi atau S1 lainnya yang berkecimpung dalam peradilan pidana. Terus yang kedua, skema asisten psikologi forensik itu yang pertama criminal profiling, yang kedua otopsi psikologi, yang ketiga wawancara investigasi psikologi, dan yang keempat adalah wawancara kognitif. Nah, tadi itu semua mengenai apa itu psikologi forensik, terus psikologi forensik Indonesia itu seperti apa, dengan bagaimana menjadi seorang psikolog forensik. Nah, mengenai jurnal yang akan saya bahas yang berkaitan dengan psikologi forensik itu saya ambil dari Perjalanan Menuju Puncak Agresi, Studi Fenomena Forensik pada Remaja Pelaku Pembunuhan. Jurnal ini ditulis oleh Ahmad M. Masikur dan Subandi dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Guys, penelitian ini bermaksud mendalami tindakan kriminal pembunuhan dengan memfokuskan diri pada faktor-faktor penyebab, dinamika psikologis, dan dampak perilaku pembunuhan pada pelakunya. Remaja dipilih sebagai subjek karena kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja yang cukup tinggi. Data dalam penelitian ini digunakan metode observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian, tes psikologi dan kunjungan ke rumah subjek, serta dilengkapi dengan wawancara dengan petugas serta data dokumen dari lapas. Hasil wawancara yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode eksplikasi data.
Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa dinamika interaksi faktor keluarga, lingkungan pergaulan, teman, penyalahgunaan obat dan alkohol, status sosial ekonomi, pendidikan, kondisi psikologis individu, ketersediaan senjata, dan karakteristik korban melahirkan perilaku membunuh pada remaja. Dampak pembunuhan bagi pelaku bervariasi, dipengaruhi oleh latar belakang terjadinya kasus. Itu semua merupakan hal-hal yang mengenai dengan psikologi forensik. Semoga informasi yang saya bagikan ini dapat berguna bagi teman-teman dan teman-teman mulai tertarik dengan psikologi forensik. Mungkin hanya ini aja yang saya dapat bagikan. Sampai bertemu lagi dengan vlog-vlog selanjutnya. Tetap stay at home ya guys. Goodbye. Audio Jungle.